Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 3. Hari ini kita akan pelajari materi di buku Hello Jakarta on lesson 15 on page 120. Kita langsung akan belajar tentang imperative sentence, yaitu kalimat perintah dengan tema Greening City atau Green City, yang artinya penghijauan kota atau kota yang hijau. Intinya kota atau lingkungan yang hijau atau bersih dan sehat. Oke, imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat perintah. Simpelnya ini adalah kalimat perintah, kalimat yang digunakan untuk memberi perintah atau instruksi, bisa juga saran atau nasihat, bisa juga peringatan, dan bisa juga permintaan. Oke, itu kalimat perintah paling simpelnya. Pengertiannya adalah imperative sentence adalah kalimat perintah. Ciri-cirinya adalah menggunakan verb one. Verb one ya. Verb adalah kata kerja. Kata kerja itu seperti apa? Contoh, read, run, stand, write, study. Saya yakin kalian semua tahu artinya dari kata-kata tadi yang saya sebutkan. Nah, dari kata-kata tadi ya bisa menjadi kalimat perintah. Yang penting jangan gunakan tambahan ing atau ed. Jadi jangan reading, jangan. Kalau kalimat perintah harus pakai verb one, yaitu bentuk pertama. Jadi contohnya dari kata read menjadi read your book. Contohnya, read your book, bacalah bukumu. Run fastly, larilah dengan cepat. Stand up, berdirilah. Oke, itu beberapa contohnya. Ciri-ciri lain adalah menggunakan tanda seru, X atau dalam bahasa Inggris exclamation. Ya, sekarang kita ke tipe-tipe kalimat perintah. Kalau di buku kalian itu yang ada di halaman 121, tipenya hanya ada dua, yaitu command atau memberikan perintah atau instruksi, dan yang kedua request atau membuat permintaan. Yang pertama dulu command ya, contohnya seperti yang ada di buku itu. Put the trash in the dustbin, buanglah sampah itu di dalam tong sampah. Nah, seperti kalian lihat itu put itu tidak ada tambahan ing-nya. Clean juga, clean your room, clean tidak ada tambahan ing atau ed-nya. Jadi tidak boleh cleaning your room, itu bukan kalimat perintah. Yang kedua, request atau permintaan. Kalau request biasanya ada tambahan please yang bisa ditulis di awal atau di akhir kalimat. Please ini artinya kan tolong atau mohon. Jadi ini meminta tapi dengan sopan ya. Jadi please turn off the light, tolong matikan lampunya. Yang kedua, could you help me, bisakah kamu menolongku, ya. Kalau could ini artinya sama seperti can, artinya bisa. Could you help me, bisakah kamu menolongku. Tapi kalau could ini sifatnya lebih sopan, lebih lembut. Jadi ini bisa kalian gunakan ketika kalian minta tolong sama orang yang lebih tua, sama orang tua. Pakainya could you help me, jangan can ya, jangan can you help me. Kalau can you help me kalian bisa gunakan ketika kalian bercakap dengan teman-teman kalian. Oke, berikutnya ada kalimat perintah yang sifatnya memberi peringatan atau warning. Contohnya watch out, hati-hatilah. Don't cross, jangan menyeberang. Ya, simpel saja contoh-contohnya. Yang terakhir ada kalimat perintah yang sifatnya memberi
nasihat, atau kalau dalam bahasa Inggris giving advice. Contohnya, don't be lazy, jangan malas. Don't eat too much, jangan makan terlalu banyak. Kemudian don't eat fast food, jangan makan makanan yang cepat saji karena mungkin itu kurang sehat. Nah, oke, itu penjelasan tentang imperative sentence atau kalimat perintah. Sebelum saya beri tugas untuk kalian mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku, karena temanya tentang lingkungan yang hijau dan sehat, kita ketahui dulu beberapa kosakata yang berhubungan dengan tema tersebut. Di halaman 120 bisa kalian lihat di atas itu ada beberapa kosakata. Jadi saya akan sebutkan dan kalian boleh tuliskan artinya biar tidak lupa. Oke, yang pertama ada save energy, means hemat energi. Kemudian ada reforestation itu artinya reboisasi atau penghutanan kembali atau penghijauan kembali, penanaman hutan kembali. Kemudian ada green city, kota yang hijau. Kemudian ada public yang artinya umum. Kalau transportation pasti tahu alat-alat transportasi. Kemudian ada pollution, yaitu polusi, ya, kotoran yang ada di udara itu namanya polusi. Kemudian ada reuse ya, menggunakan kembali atau digunakan kembali. Kemudian ada reduce itu mengurangi, ya. Kemudian ada recycle, menggunakan kembali atau mendaur ulang kembali barang-barang bekas. Kemudian ada clean lines, itu artinya adalah kebersihan. Kemudian ada trash yang artinya sampah. Kemudian ada environment, lingkungan. Dan ada renewable energy yang dapat diperbaharui. Oke, sekarang dari kosakata yang tadi telah kalian ketahui itu, mari kita kerjakan bersama latihan soal di bawahnya yang bagian C. Di situ ada kotak, ada beberapa kata dalam kotak, ada 5 ya. Artinya tadi sudah saya sebutkan dan kalian sudah tahu ya. Sekarang kita jawab 5 soal di bawahnya. Yang pertama, number 1, plant more trees to bla 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 Jakarta. Tanamlah lebih banyak pohon-pohon untuk titik-titik Jakarta. Untuk apa nih? Untuk mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah green up. Jadi plant more trees to green up Jakarta. Tanamlah lebih banyak pohon-pohon untuk menghijaukan Jakarta. Green up itu berarti menghijaukan. Oke, number 1 jawabannya green up, kalian boleh isi. Kemudian number 2, keep the bla 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 clean and green. Jagalah titik-titik bersih dan hijau. Apa yang bersih dan hijau? Environment, lingkungan. Jadi nomor 2 jawabannya environment. Keep the environment clean and green. Number 3, bla 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 the use of plastic. Jadi ada kata reduce itu kurangi. Jadi itu cepat ya untuk nomor 3. Reduce the use of plastic, kurangi penggunaan plastik. Oke, berikutnya number 4, use public transportation to minimize air bla 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 bla. Air itu udara. Jadi pilihannya tinggal polusi dan save energy. Nomor 4, jadi jawabannya yang tepat adalah polusi. Use public transportation to minimize air pollution. Gunakan transportasi umum untuk meminimalisir
polusi udara. Jadi nomor 5 jawabannya yang save energy. We should save energy for a better future. Kita harus menghemat energi untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Sekarang dari penjelasan tadi tentang imperative sentence dan dengan tema kota yang hijau, kota yang sehat, lingkungan yang sehat tadi, sekarang kalian kerjakan bagian E, kemudian bagian F, kemudian bagian G. E, F, G on page 121 until 123. Jadi kerjakan bagian E, F, dan G halaman 121 sampai 123 di buku Hello Jakarta. Bagian E kalian hanya perlu menuliskan huruf C ya di halaman 122 jika itu merupakan comment atau perintah, atau kalian tulis huruf R saja jika itu merupakan request atau permintaan. Jadi hanya diisi dengan C atau R. Untuk bagian F kalian perlu mengisi dengan checklist untuk kalimat yang merupakan kalimat perintah ya. Di situ ada 10 kalimat, beberapa diantaranya kalimat perintah. Yang kalimat perintah kalian beri checklist. Untuk yang bukan kalimat perintah biarkan saja. Oke. Terakhir untuk bagian G kalian hanya perlu mencari 10 kosakata bahasa Inggris lalu kalian tandai apa ya, kata itu apa, kosakatanya apa yang kalian temukan. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jika penjelasan saya tadi tentang kalimat perintah kurang jelas, kalian bisa tonton lagi penjelasannya dari awal. Jika tadi juga mungkin terlalu cepat, silahkan tonton lagi dari awal. Dan jika masih belum paham, boleh kalian bertanya ke saya ya. Jangan lupa dilengkapi tugas-tugas tadi dan dikirimkan seperti biasa. Okay, I think that's all. Thank you for your attention. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.